Ya, sebelah saya ini selain pasangan, sahabat, ya kadang-kadang sparring partner. Ya satu dua kali ya konflik itu masih terjadi. Namanya kita juga manusia. Tapi paling tidak begini, kalau kita tahu arah besarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, konflik itu tidak akan berpanjang lebar. Ya, konflik itu akan segera surut dan kita kembali kepada yang seharusnya bagaimana kita berkeluarga. Nah, memang cara terbaik untuk kita mendapatkan manfaat yang optimal dari harmoni keluarga adalah dengarkan bersama pasangan. Ya, karena kita akan selalu bicara dua pihak dan kita akan bicarakan hal-hal yang praktis, yang sehari-hari. Dan mungkin memang tidak banyak teorinya, karena saya tidak bisa juga sih teorinya. Ya, tapi seringkali hal-hal sehari-hari itulah yang kerap kali menjadi ganjalan, kerap kali menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga. Nah, malam hari ini kita akan sambung kembali. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan mengenai pasanganku, sahabatku. Sekali lagi, bukan berarti kita menurunkan derajat dari suami atau istri kita, lalu dari suami istri menjadi sekedar sahabat. Bukan. Tapi maksud saya begini, setiap kita itu perlu teman sebagai teman curhat, teman yang memahami kita, teman yang mengerti akan kita, teman yang mensupport kita, teman yang mendukung kita. Acap kali yang saya dengar, saya saksikan adalah suami punya teman-teman sahabat di luar, istri punya teman-teman sahabat di luar. Nah, ketika dengan istri atau dengan suami, hubungan malah menjadi kaku dan normatif. Kehubungan menjadi menjadi berjarak. Karena ketika kita dengan sahabat-sahabat kita, itu adalah waktu yang terbaik. Ya, itu waktu yang terbaik, suasana hati yang terbaik. Kita bisa cerita dari A sampai Z, kita bisa tertawa, kita bisa menceritakan dengan lepas, kita juga bisa mendengarkan teman-teman kita bercerita. Jadi asik. Di situ biasanya terjadi satu hubungan yang sangat intens sekali. Nah, sayangnya ketika kembali ke rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, itu energi hubungan yang terbaik itu sudah habis. Istri sudah habis itu dengan teman-teman gaulnya, teman-teman arisannya di situ. Waduh, ceria, tertawa, terbahak-bahak, ngobrol sana, ngobrol sini, 3 jam tidak terasa. Pulang ke rumah ketemu suami, bawaannya marah melulu. Suami minta teh, ya aku capek, aku dari luar, aku capek semuanya, ambil sendiri. Nah, 3 jam yang terbaik, baik energi, emosi, jiwa, itu semua sudah ditumpahkan kepada rekan-rekan, teman-teman, dan sahabat di luar. Demikian juga dengan suami, kadang-kadang punya hobi, dilampiaskan semuanya. Ketika pulang ke rumah, istri dan anak-anak hanya tinggal menerima sisa-sisa emosi, sisa tinggal capeknya, mau ngomong lagi udah capek, udah 3 jam ngobrol dengan teman-teman, lalu anaknya, "Pak, ini pelajaran bagaimana?" "Udah papa capek, udah tanya mamahmu ya." "Mama, ini pelajaran gimana?" "Udah sana tanya mbak capek, mbak mama capek." "Papa, mama capek, semuanya capek." "Tanya mbak juga capek, tadi udah ngobrol dengan mbak yang lain." Ya, semua jadi kacau. Nah, padahal menurut kami ya, suami istri itu bisa menjadi sahabat yang menyenangkan, menjadi rekan ngobrol, menjadi rekan curhat. Kita menghabiskan waktu-waktu terbaik, kita menginvestasikan emosi yang terbaik, kita memberikan tawa lepas kita yang paling ceria itu kepada suami dan istri. Bukan berarti kita tidak boleh punya teman di luar, boleh. Tapi mari kita coba pelajari halangannya apa.
Kenapa acap kali suami istri tidak bisa menjadi rekan terbaik atau sahabat? Halangannya apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hal. Saya akan coba ulangi dengan singkat. Setelah itu kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah masalah waktu. Seringkali suami istri tidak punya waktu yang yang satu siap, satu capek. Yang satu ingin, yang satu tidak ingin. Nah, jadi tidak cocok terus waktunya. Nah, ini memang harus disiasati. Dengan merencanakan waktu keluarga bersama-sama, kita tentukan, ayo bagaimana kalau Sabtu Minggu itu adalah waktu untuk keluarga. Kita jangan mikir yang lain. Kita jangan kalau perlu jangan WA-an dengan yang lainnya. Betul-betul suami fokus dengan istri, istri fokus melayani suami, orang tua ke anak. Jadi itu seandainya waktu sehari-hari itu tidak ada, ya, waktu kerja yang tidak pas semuanya, kita bisa atur dengan merancang waktu yang pas untuk keluarga. Nah, memang harus diupayakan, disiasati, dan diusahakan dengan sangat. Karena kalau tidak, anak-anak punya waktu sendiri, ibu punya teman-teman sendiri, ayah punya cara menghabiskan waktu sendiri, tidak pernah ketemu. Nah, juga mungkin kita harus juga paham, ya, mood masing-masing orang itu, suasana hati masing-masing orang itu juga berbeda. Disinilah perlu kesabaran. Kemudian yang kedua adalah respon antar anggota keluarga. Ketika seorang anggota keluarga itu mencoba berinteraksi, mencoba berbicara, mencoba untuk menyampaikan sesuatu, nah respon kita itu harus baik. Respon kita itu harus positif. Kita harus punya empati, karena kalau tidak, sekali Bu Indah ngajak saya ngomong, saya abaikan. Dia ngajak omong, saya jawab dengan ketus. Saya ngajak omong lagi, saya bantah. Dia cerita soal masalahnya, soal persoalannya, saya tidak pedulikan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali saya abaikan, saya tidak pedulikan, bahkan saya marah, lama-lama dia tidak mau ngomong dengan saya. Nah, respon saya terhadap apa yang diutarakan Bu Indah itu akan menentukan apakah dia akan aman dengan saya atau tidak. Oh, suamiku itu enak kalau dibuat ngomong. Aku tidak harus cari teman-teman di luar. Aku tidak harus cari teman-teman arisan di luar. Wong aku ngobrol dengan suamiku itu bisa lepas. Ya, responnya baik, tidak mencela, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, lalu juga tidak menyepelekan. Tanggapannya itu bagus. Dan suamiku tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau istri itu berbicara, lalu suami meletakkan handphone dan fokus untuk mendengarkan. Sehingga istri atau suami tidak perlu mencari teman di luar. Buat apa? Di rumah sudah ada teman ngobrol asik. Anak-anak juga sama. Ya, anak-anak ngajak kita pengen cerita kepada ayahnya bilang, papa tidak punya waktu, ceritalah sama mamahmu. Ya, anak datang ke ibu mau cerita, ibu bilang, sorry ya, ini baru ngurus reuni. Ngurus reuni SMA, habis reuni SMA, reuni SMP, habis reuni SMP, reuni SD, TK, playgroup, PAUD, semuanya dibuat reuni. Jadi sorry ya, kamu sana cerita pada siapapun. Nah, itu jadi iklimnya tidak kondusif. Ya, waktu yang tidak tepat, kita harus siasati. Lalu respon.